Kembali ke jalur. Cerita pendakian di Gunung Arjuno. Bab 1. Perencanaan yang terlambat. Jam 23.17. Ruangan kecil di kedai makan pinggir jalan Desa Ngadisari, Kabupaten Pasuruan. Terpancar oleh cahaya neon yang mulai berkedip-kedip. 15 lampu bohlam yang masih menyala terlihat seperti mata besar yang mengawasi setiap gerakan 7 orang muda yang berkumpul di sudut paling dalam. Meja kayu bekas mereka duduki bergoyang sedikit setiap kali seseorang menggerakkan tubuhnya. Dan nampan plastik berisi sisa makanan serta gelas-gelas bekas minuman berjejer rapi di atasnya. Udara dalam kedai bercampur aroma bakso yang masih hangat, asap rokok, dan sedikit keringat akibat panas malam yang tak kunjung reda. "Jadi kita benar-benar jalan besok pagi pukul 3 ya?" ujar Sari. Perempuan berusia 24 tahun dengan rambut hitam lurus yang diikat rapi dengan karet gelang warna merah. Dia menekuk badan ke depan, menyusuri daftar perlengkapan yang tertulis di buku catatan kecilnya dengan mata yang sedikit mengerut. Semua sudah cek 3 kali. Tenda, matras, sleeping bag, kompor, makanan cadangan, obat-obatan, alat navigasi. Di sebelahnya, Budi mengangguk sambil meremas bantal kecil yang digunakan sebagai alas tangan. Pria berusia 26 tahun dengan badan atletis itu adalah ketua tim pendakian kali ini. "Sudah semua, Riz. Kamu jangan khawatir terus. Kita sudah persiapkan semuanya selama 2 minggu. Yang penting hari ini kita bisa tidur cukup sebelum berangkat." "Tidur cukup dengan suasana malam ini," ucap Tony sambil menoleh ke jendela kedai. Angin luar mulai bertiup kencang, membawa suara dedaunan yang bergoyang dan kadang-kadang terdengar seperti bisikan. Pria berusia 25 tahun itu dikenal sebagai orang yang suka cerita mistis, dan saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak terlalu nyaman. "Kau lihat aja, Riz, malam sebelum pendakian ke Arjuno selalu ada sesuatu yang aneh. Aku pernah dengar cerita dari teman lama. Mereka yang berangkat ke sini malam hari selalu merasakan ada yang mengawasi mereka." Sari menghela napas panjang. "Tony, kamu lagi-lagi cerita dongeng ya? Kita cuma mau naik gunung, nikmati alam, dapat foto cantik, dan selesai. Jangan bikin suasana jadi seram dong." "Bukan dongeng, Riz. Gunung Arjuno punya cerita sendiri loh. Pasar setannya yang terkenal. Banyak orang yang bilang pernah merasakan hal-hal aneh di sana. Bahkan ada yang bilang mereka yang tersesat di jalur utama biasanya ditemukan dengan kondisi tubuhnya penuh dengan debu dan tangan mereka masih memegang koin-koin kecil seperti mau belanja di pasar." Sebelum Sari bisa menjawab, suara lembut datang dari sisi lain meja. "Mungkin memang ada sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal sehat, Riz," ujar Maya. Perempuan berusia 23 tahun dengan wajah yang lembut dan mata yang sering melihat ke arah kejauhan seolah mencari sesuatu. "Aku bukan orang yang percaya sama hal mistis. Tapi nenek aku selalu bilang kalau setiap gunung punya penjaganya sendiri. Kita hanya perlu menghormati mereka saja." "Betul sekali, Maya," sambung Dimas, pria berusia 27 tahun yang baru saja selesai menelepon seseorang. Dia duduk bersandar di kursinya, dengan senyum yang tenang di wajahnya. "Saya pernah naik gunung lain sebelum ini. Dan memang ada beberapa pengalaman yang sulit dijelaskan. Tapi yang penting kita tetap hati-hati, ikuti aturan pendakian, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat penjaga gunung marah." Di sudut meja yang lain, Rina dan Asep sedang sibuk memeriksa tas masing-masing. Rina, perempuan berusia 22 tahun yang ceria dan selalu suka tertawa, tiba-tiba berhenti sejenak dan melihat ke arah pintu kedai. "Kalian merasa ada orang yang melihat kita dari luar tidak?" tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Semua orang menoleh ke arah pintu. Di luar, hanya terlihat jalanan yang sepi dan beberapa lampu jalan yang redup. Tidak ada seorang pun yang tampak berdiri atau berjalan di sana. "Kamu terlalu khawatir, Rina," ujar Asep dengan nada yang mencoba menenangkan. Pria berusia 24 tahun itu adalah anggota tim yang paling suka berteman dan selalu siap membantu teman-temannya. "Mungkin cuma bayangan pohon aja." Rina mengangguk perlahan, tapi ekspresi wajahnya masih menunjukkan keraguan. Dia kembali fokus ke tasnya, tapi tangannya masih sedikit gemetar. Budi melihat ke arah semua anggota tim dengan wajah yang serius. "Oke teman-teman, cukup untuk malam ini ya. Kita semua perlu istirahat."
Pukul 2.30 kita berkumpul lagi di sini untuk sarapan dan memeriksa perlengkapan terakhir sebelum berangkat. Ingat, jalur ke Arjuno tidak mudah. Kita akan melewati hutan lebat, sungai yang kadang deras, dan medan yang cukup menantang. Jadi kita perlu fokus dan bekerja sama sebagai satu tim. Semua orang mengangguk dan mulai membersihkan meja serta menyimpan barang-barang mereka. Saat mereka keluar dari kedai, angin malam semakin kencang, dan suara dedaunan yang bergoyang semakin keras. Tony melihat ke arah-arah Gunung Arjuno yang tampak sebagai sosok gelap di kejauhan, dan merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang memberitahunya bahwa pendakian kali ini tidak akan seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Di kamar penginapan yang mereka sewa, masing-masing anggota tim mulai bersiap untuk tidur. Sari yang berbagi kamar dengan Maya dan Rina masih sibuk mengecek daftar perlengkapan di buku catatannya. "Kamu benar-benar tidak bisa tidur ya, Chris?" tanya Maya yang sudah berbaring di atas kasurnya. "Kalau bisa aku ingin tidur sekarang juga, tapi aku khawatir kalau ada yang terlupakan. Kamu tahu kan kalau kita ada yang kurang di tengah jalan akan sangat menyusahkan." Rina yang sedang duduk di ujung kasur menghela napas. "Kita sudah cek berkali-kali, Chris. Semua ada. Tenang aja ya, besok kita akan mulai perjalanan yang menyenangkan kok." Sari mengangguk dan menutup bukunya. Dia meletakkan buku itu di atas meja dan kemudian berbaring di kasurnya. Matahari akan mulai muncul dalam beberapa jam lagi, dan mereka perlu semua energi yang mereka miliki untuk menghadapi jalan yang panjang ke puncak Gunung Arjuno. Tapi bahkan saat dia menutup mata, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seolah ada suara lembut yang menyapa namanya dari jauh. Suara yang dia tidak bisa mengenali tapi rasanya sangat akrab. Di kamar lain, Budi, Tony, Dimas, dan Asep sedang berbincang santai sebelum tidur. "Kalian tahu kan tentang cerita pasar setan di Arjuno?" tanya Tony dengan suara yang rendah dan penuh misteri. "Kita sudah dengar banyak cerita tentang itu, Tony," ujar Budi dengan nada yang sedikit tidak sabar. "Tapi kita tidak perlu fokus pada hal-hal seperti itu. Kita ada di sini untuk menikmati alam dan mencapai puncak. Jangan biarkan cerita-cerita itu mengganggu konsentrasi kita." "Ya tapi bagaimana kalau cerita itu benar, Mas Budi? Ada banyak orang yang bilang mereka pernah merasakan hal-hal aneh di sana. Bahkan ada yang bilang mereka melihat orang-orang yang sudah tidak ada lagi." Dimas menghela napas. "Aku tidak bisa mengatakan kalau cerita itu benar atau tidak, Tony. Tapi yang penting kita selalu menghormati alam dan tempat yang kita kunjungi. Kalau memang ada penjaga gunung, mereka pasti akan melindungi kita selama kita tidak melakukan hal yang salah." Asep yang sampai saat itu hanya diam akhirnya membuka mulut. "Aku pernah dengar cerita dari kakak kelas aku yang pernah naik Arjuno beberapa tahun yang lalu. Dia bilang saat mereka berada di area sabana di tengah jalan, mereka mendengar suara seperti pasar yang ramai. Suara orang berbicara, tertawa, bahkan suara pedagang yang menjual barang-barangnya. Tapi ketika mereka mencari sumber suara itu, tidak ada seorang pun yang mereka temukan." Semua orang terdiam sejenak mendengar cerita Asep. Kemudian Budi berdiri dan melihat ke arah semua orang. "Baiklah, cukup cerita untuk malam ini ya. Kita perlu tidur agar besok bisa berangkat dengan kondisi yang baik. Ingat, kita adalah satu tim. Kita harus saling membantu dan tidak meninggalkan siapapun. Sekarang tidur saja semua." Para pria mulai membungkus diri dengan selimut dan menutup mata. Tapi di dalam hati masing-masing dari mereka, ada rasa penasaran dan sedikit ketakutan tentang apa yang akan mereka temui di jalan ke puncak Gunung Arjuno. Dan Tony yang masih terbaring dengan mata terbuka melihat ke arah jendela kamar, bisa melihat sosok tinggi yang berdiri di bawah pohon di luar penginapan. Sosok itu mengenakan jaket pendaki tua dan topi petak, dan seolah sedang melihat langsung ke arah kamar mereka. Tapi ketika Tony berusaha melihat lebih jelas, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Bab 2. Awal perjalanan. Pukul 2.57. Suara bel pintu kedai makan yang berdering mengganggu kesunyian malam yang masih menyelimuti desa Ngadisari. Budi masuk terlebih dahulu, diikuti oleh anggota tim yang lain dengan wajah yang masih mengantuk tapi mata yang sudah mulai bersemangat. Di meja tengah sudah ada nasi putih hangat, lauk sederhana, dan teh tawar yang siap disajikan. Pemilik kedai,
Pak Joko, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang keriput dan mata yang penuh pengalaman, sedang berdiri di belakang kasir dengan senyum ramah. Sudah siap untuk berangkat ya, anak-anak? Tanyanya dengan suara yang dalam dan penuh perhatian. Siap Pak, sudah tidak sabar untuk mulai perjalanan, jawab Budi dengan senyum. Pak Joko mengangguk dan kemudian mendekati mereka dengan langkah yang perlahan. Saya punya sesuatu yang mau bilang sebelum kalian berangkat. Gunung Arjuno bukan gunung yang bisa dianggap remeh. Banyak orang yang datang ke sini dengan semangat tinggi tapi tidak kembali lagi. Tidak hanya karena medan yang sulit, tapi juga karena ada sesuatu yang tinggal di sana yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tony mendekat dengan mata yang bersinar. Apakah Pak Joko pernah merasakan hal-hal aneh di sana? Pak Joko menghela napas panjang dan kemudian duduk di salah satu kursi kosong. Banyak tahun yang lalu, ketika saya masih muda seperti kalian, saya juga sering naik gunung. Satu kali saya bersama 3 teman lain naik Arjuno. Kita berencana untuk mencapai puncak dalam waktu 3 hari. Tapi di hari kedua perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Kabut tebal menyelimuti kita, dan kita benar-benar tersesat di jalur yang tidak kita kenal. Semua anggota tim mulai duduk dengan seksama mendengarkan cerita Pak Joko. Kita berjalan selama berjam-jam tanpa tahu arah mana yang benar. Makanan dan air kita sudah hampir habis, dan kita mulai merasa putus asa. Tapi kemudian tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari balik kabut. Pria itu mengenakan jaket pendaki tua dan topi petak. Dan dia bilang dia akan membimbing kita keluar dari jalur yang salah itu. Lalu apa yang terjadi Pak? Tanya Rina dengan suara yang rendah. Dia membawa kita melalui jalan-jalan yang sangat sempit dan penuh dengan batu-batu besar. Kita tidak pernah melihat jalan itu sebelumnya. Tapi dia tampaknya sangat mengenalnya. Setelah beberapa jam berjalan, dia menghentikan kita dan bilang kalau dari sana kita bisa menemukan jalur utama lagi. Ketika kita ingin mengucapkan terima kasih padanya, dia menghilang begitu saja di balik kabut. Kita tidak pernah melihatnya lagi. Apakah Pak Joko tahu siapa pria itu? Tanya Dimas. Pak Joko menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu namanya, tapi beberapa tahun kemudian, saya melihat foto pria itu di rumah salah satu penduduk lokal. Mereka bilang pria itu bernama Supriyadi, dan dia adalah pendaki yang sangat berpengalaman di Arjuno. Tapi dia sudah meninggal beberapa tahun sebelum kita bertemu dengannya di gunung. Semua orang terdiam sejenak mendengar cerita itu. Kemudian Sari berbicara, mungkin itu hanya ilusi akibat kelelahan dan kelaparan saja, Pak Joko. Mungkin saja, anak, tapi banyak orang di desa ini yang punya cerita serupa. Mereka yang tersesat di Arjuno sering ditemukan dengan cerita tentang seseorang yang membimbing mereka keluar dari bahaya. Beberapa orang bilang itu adalah roh Supriyadi yang masih menjaga para pendaki di gunung ini. Budi berdiri dan melihat ke arah semua orang. Terima kasih atas cerita dan nasihatnya, Pak Joko. Kita akan selalu hati-hati dan menghormati gunung ini. Sekarang kita harus berangkat jika ingin sampai di pos pertama sebelum matahari terlalu tinggi. Pak Joko mengangguk dan kemudian mengambil beberapa kantong kecil dari dalam laci kasir. Ini adalah beras dan koin kecil untuk kalian. Saat kalian melewati area yang dianggap sebagai tempat pasar setan, taburkan sedikit beras dan lemparkan koin ke sekitar. Itu adalah cara untuk menghormati penjaga gunung dan para makhluk halus yang tinggal di sana. Semua anggota tim menerima kantong kecil itu dengan rasa terima kasih. Kemudian mereka membayar makanan dan mulai keluar dari kedai. Di luar, mobil jeep yang akan mengantar mereka ke kaki gunung sudah menunggu. Saat mereka naik ke dalam mobil, Pak Joko berteriak dari belakang. Jangan pernah menyalahgunakan alam atau melakukan hal yang tidak sopan di sana. Dan jika kalian melihat seseorang yang tidak dikenal di jalur, jangan pernah menyuruh dia pergi atau melakukan hal yang kasar padanya. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan kedai makan dan desa Ngadisari di belakangnya. Jalan menuju kaki gunung adalah jalan tanah yang bergelombang dan penuh dengan lubang. Para anggota tim duduk erat-erat di dalam mobil, dengan tas-tas besar mereka di antara mereka. Suara mesin mobil yang berdecit dan angin yang menyemburkan debu membuat mereka sulit berbicara. Tapi masing-masing dari mereka sedang memikirkan cerita yang baru saja mereka dengar dari Pak Joko. Setelah sekitar 1 jam berkendara,
Mobil berhenti di sebuah tempat terbuka yang dianggap sebagai titik awal pendakian. Di sana sudah ada beberapa tenda kecil yang digunakan sebagai pos informasi dan tempat penyewaan perlengkapan pendakian. Seorang pemandu lokal bernama Pak Suroso sedang menunggu mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang di kaki Gunung Arjuno, anak-anak," ujarnya dengan suara yang keras agar bisa terdengar di tengah kebisingan alam sekitar. "Saya akan menemani kalian sampai pos pertama. Dari sana kalian bisa melanjutkan perjalanan sendiri atau meminta bantuan pemandu lain jika kalian merasa perlu." Budi mengangguk dan mulai membagikan tugas kepada anggota tim. Sari, Maya, dan Rina akan membawa perlengkapan makan dan obat-obatan. Tony, Dimas, dan Asep akan membawa tenda, matras, dan sleeping bag. Saya akan membawa alat navigasi dan makanan cadangan. Semua sudah jelas. Semua orang mengangguk dan mulai mengambil tas masing-masing. Berat total tas yang mereka bawa berkisar antara 15 hingga 20 kg per orang. Yang cukup berat tapi masih bisa ditanggung untuk pendakian yang akan berlangsung selama 4 hari. Pak Suroso mulai memimpin jalan menuju hutan yang lebat di depan mereka. Jalan pertama ini akan melalui hutan pinus yang cukup rindang. Jelasnya sambil berjalan dengan langkah yang mantap. "Kita akan melewati beberapa sungai kecil dan jalan yang sedikit menanjak. Jangan terlalu cepat ya, karena kita perlu menjaga ritme agar tidak terlalu cepat lelah." Para anggota tim mengikuti di belakangnya dengan langkah yang hati-hati. Udara di hutan sangat segar dan penuh dengan aroma daun kering dan tanah basah. Suara burung yang berkicau dan serangga yang bersuara membuat suasana terasa hidup dan penuh dengan energi alam. Rina yang selalu suka dengan alam mulai mengambil kamera digitalnya dan mengambil beberapa foto pemandangan sekitar. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka mencapai sungai kecil yang airnya jernih dan mengalir deras. Pak Suroso berhenti dan melihat ke arah semua orang. "Ini adalah Sungai Cemoro Sewu," katanya. "Kita perlu menyeberanginya dengan hati-hati karena batu-batunya licin. Jangan lupa untuk menyiram wajah dan tangan dengan air sungai ini. Orang lokal bilang airnya bisa memberikan energi dan melindungi kita dari bahaya di gunung."